minta untuk anggota juga bergerak maksimal. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Guru Besar Kriminologi FISIP dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof, kita lanjutkan dialog. Dalam menanggapi spekulasi yang semakin liar di luar bahwa tidak menutup kemungkinan ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan secara profesional. Tanggapan Anda? Ya boleh saja ya, sepanjang ada datanya ya. Saya kira kalau cuma teori tentu bisa saja. Namun masalahnya bayangkan begini ya, kalau ada pembunuhan kan pasti ada perontaan kan, pasti ada perlawanan gitu. Nah, paling tidak dari apa yang diungkapkan oleh Polsek Menteng tidak ada sama sekali indikasi-indikasi perlawanan dari yang bersangkutan. Tidak ada luka beset, sayat atau lebam ya yang amat biasa terjadi pada orang yang meronta-ronta sebelum dibunuh gitu ya. Nah, maka sepanjang tidak ada ya gimana dong kita membangun argumen atas sesuatu yang tidak ada datanya gitu. Ya, tapi dari Polri juga tidak, dari Polda maaf, belum juga mengungkap bahwa di TKP misalnya ada sisa lakban atau guntingan lakban. Hal-hal seperti itu perlukah diumumkan ke publik? Saya kira perlu ya. Ya kalau memang nanti misalnya dianggap perlu tentu saja bisa ya. Tapi kalau saya berpendapat bahwa memang wajar juga kalau kemudian ada sisa lakban yang tertinggal gitu. Namun kalau saya tidak salah lihat ya dari secara cepat dari foto-foto yang beredar itu kelihatannya putaran atau lilitan lakban itu cukup banyak ya. Yang lalu saya bisa simpulkan bahwa satu lilitan lakban itu sudah habis tuh, ya sudah habis semua, atau mungkin masih sisa sedikit ya, yang ada di sekitar leher dari korban ya, mengindikasikan bahwa lilitannya cukup banyak, cukup berkali-kali, hal mana cukup memang rapat ya untuk mencegah masuknya udara begitu. Baik. Kita sambil menunggu otopsi dalam dan tes toksikologi yang dilakukan oleh Puslapfor Mabes Polri, apa yang kita harapkan bisa diketahui dari digital forensik yang juga dilakukan? Saya kira kalau digital forensik bisa dibuka, maka tentu akan kelihatan komunikasi ya antara korban dengan berbagai pihak selain keluarga. Kalau memang keluarga tidak melihat sama sekali indikasi yang bersangkutan itu hendak bunuh diri, maka tentu kalau misalnya dengan pihak-pihak lain, maka tentu bisa terlihat ya. Kalau kita bicara mengenai penyebab tindakan fatal yang dilakukan oleh kelas menengah ya, pada umumnya dewasa ini kan biasanya berkisar pada 3 hal tuh. Ya, kalau bukan karena judi online, karena perselingkuhan, demikian juga mungkin juga karena stres kerja yang luar biasa, ya itu yang seringkali membuat bukan sering ya, paling nggak bisa menjadi satu motif bagi orang-orang kelas menengah ya seperti halnya korban ini untuk melakukan satu tindakan fatal atas dirinya, gitu. Baik, seberapa besar validitas atau akurasi hasil lab-for dalam hal ini? Termasuk juga yang diumumkan, secepat apa harusnya bisa diumumkan oleh Polda agar tidak ada dugaan buying time di publik yang membuat semakin liar spekulasi yang terjadi? Saya kira ini satu hal yang tidak ada penyulitnya ya. Mengapa? Karena biasanya kalau otopsi yang sulit itu kan ya tentu dengan segala kekurangan saya sebagai bukan ahli forensik kedokteran ya. Baik. Maka biasanya kalau jenazahnya sudah tidak segar ya, sudah busuk ya. Demikian juga misalnya sudah ada terkontaminasi dengan air laut kah, dengan benda-benda lain, maka lalu kemudian butuh ada proses ya. Demikian juga ketika ada beberapa organ tubuh yang hilang ya. Nah, itu yang kemudian bisa dianggap sebagai penyulit, hal mana membutuhkan waktu lebih lama. Tapi ketika tubuh masih segar, baru beberapa jam yang lalu meninggal ya. Maka dengan mudah diketahui sebetulnya apa-apa yang menjadi sebab mati. Ini kita bicara mengenai sebab mati ya, bukan lalu siapa yang mengakibatkan gitu ya, lebih pada sebab mati saja begitu. Baik, Anda melihat sebenarnya tidak ada halangan teknis maupun non teknis dalam hal ini. Saya kira begini, mungkin perlu diungkap juga oleh polisi, dikatakan bahwa korban ditemukan dalam kondisi terbujur dengan kepala terlakban dan dengan selimut ya. Nah, saya mau tahu betul ya apakah selimut itu
memang benar adanya seperti itu, dengan kata lain memang ditemukan seperti itu, atau mungkinkah misalnya dari pihak penyidik yang memakaikan selimut itu gitu. Jadi kalau memang misalnya betul bahwa dugaan bahwa selimut itu dipakaikan oleh penyidik, ya mungkin juga karena mungkin ada pemandangan yang tidak pantas misalnya, maka tentu lalu kita bisa dari situ lalu kemudian mulai kita bertanya-tanya sebagai masyarakat gitu ya. Mungkin dari situ lalu kemudian curiosity bagi kita untuk muncul gitu. Baik, ini memang masih ada banyak sekali informasi yang beredar di luaran tanpa verifikasi, banyak salah anggapan, salah dugaan di sini. Ini apakah memang upaya penyelidikan dalam kasus pembunuhan atau bunuh diri atau kematian seseorang biasanya dilakukan seperti ini, Prof? Atau karena ini tampak tidak profesional saja? Saya kira standar ya bagi semua kematian yang tidak wajar. Lalu kemudian lalu kemudian diadakan otopsi seperti ini. Jadi saya kira tanpa persetujuan dari dalam hal ini tidak diperlukan ya persetujuan istri untuk otopsi ya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi satu barang bukti kan yang lalu kemudian dalam hal ini pihak penyidik lah yang menentukan tentang perlu tidaknya suatu jenazah itu lalu kemudian perlu dilakukan otopsi. Jadi saya kira ini satu hal yang standar saja dan apalagi lalu dikaitkan dengan di mana lokasi itu berada ya. Kita mesti asumsikan bahwa Polsek Menteng adalah polsek terbaik ya. Dan kalau misalnya Polsek Menteng pun tidak memiliki tenaga ahli, dapat dengan mudah dia minta bantuan kepada Polres Jakarta Pusat atau kepada Polda. Jadi saya kira soal ekspertis itu nggak soal lah ya, bukan isu itu gitu ya. Nah, dalam hal ini mungkin sekali kembali pada pernyataan saya pertama, mungkin sekali sebenarnya sudah ada hasil dari Prof. Adri? Dikaji ulang karena tadi ada hasil-hasil yang mungkin menarik ya, sehingga lalu kemudian perlu diangkat ke atas. Demikian. Baik. Terakhir Prof, terkait dengan pekerjaan korban di Kemlu yang tahun ini akan dipindahkan ke Finlandia. Dia juga dikenal vokal dalam isu perlindungan WNI dan tindak pidana perdagangan orang. Apakah sekali lagi menurut Anda tidak seberbahaya itu sebenarnya seorang diplomat muda dalam berkarir? Ya paling tidak bagi saya kita fokuslah ke hal-hal yang berada di seputar TKP lah ya, dan saya dalam ini menepis untuk sementara kaitannya dengan pekerjaan ya. Jadi selama kita masih punya PR ya soal hasil otopsinya belum kelihatan, hasil labnya juga belum dirilis, maka janganlah kita kemudian jumping ya kepada soal pekerjaannya, nanti mungkin juga soal hubungan dengan istri, nanti dengan keluarga ya, lalu jadi panjang lebar tuh gitu. Padahal sebetulnya titik entry point bagi masalah ini sebetulnya ada di depan mata, yakni hasil otopsi gitu ya. Baik. Itu saja dulu yang sebelum kemudian ketahuan. Tapi bukankah lingkungan sosial termasuk dalam hal ini rekan-rekan kerja di Kemlu, kemudian juga hubungan internal di keluarga misalnya, itu sangat berpengaruh Prof terhadap apalagi kematian yang tidak wajar seperti ini? Betul sekali, apalagi dalam konteks orang bunuh diri. Saya kira biasanya paling menentukan itu adalah domestic community ya, atau orang-orang intim tuh ya. Nah masalahnya kan dalam hal ini keluarga juga paling nggak dari berbagai komentar yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak memperlihatkan baik itu gesture, selalu kemudian perkataan, begitu juga tidak ada tulisan yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan itu hendak membuat satu tindakan fatal. Dan kalau dilihat dari video di mana yang bersangkutan itu keluar segar badannya, segar, itu kan lalu tidak sama sekali memperlihatkan bahwa yang bersangkutan akan melakukan satu tindakan fatal. Masalahnya adalah bahwa jangan lupa kita mengenal loh beberapa kasus di Jakarta misalnya, mereka-mereka yang berada dalam level kelas menengah ya, kita sebut saja misalnya polisi lah gitu ya. Tiba-tiba kemudian lalu menabrakkan dirinya ke kereta api ya, tanpa kemudian semua orang tahu apa sebabnya gitu ya. Nah artinya apa? Mungkin sekali hal itu terjadi karena tadi hal-hal yang belum diungkap. Nah makanya kemudian lalu penelusuran jejak digital itu menjadi penting juga ya untuk kemudian kita lihat terkait dengan penjelasan hal ini. Baik, Prof, terakhir seberapa besar Anda yakin kasus ini bakal terungkap? Saya kira amat bisa terungkap ya, dan mudah ini ya, sepanjang kita semua mungkin harus siap dengan apapun yang menjadi hasilnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi kecurigaan saya, kenapa harus diangkat ke atas itu ya. Jadi selama
selama kemudian kita belum siap dengan menerima hasilnya, menerima kenyataan tentang apa yang menjadi konklusi di atas kasus ini, saya kira ya repot tuh. Tapi ketika kita sudah siap, maka akan lebih mudah menerima kenyataan. Baik. Mungkin begitu. Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi FISIP UI, terima kasih telah hadir dan berbagi insight di NTV Prime. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Pemirsa, kematian yang penuh tanda tanya tidak bisa dibiarkan hanya menjadi bisikan dalam gelap. Ada kebenaran yang harus ditemukan meski langkahnya tidak selalu mudah. Karena setiap nyawa berharga dan keadilan tidak boleh berakhir di rumah kos yang terkunci. Saya Nasiti Lestari mewakili rekan kerja Doni De Keizer pamit dari ruang berita NTV Prime. Sampai jumpa.